Assalamualaikum teman, jumpa kembali di channel AMT, Asgar Motivation and Training. Kali ini saya ingin share kepada Anda kenapa di dunia networking kita harus prospecting atau rekrutmen, ya. Bagi Anda yang belum like atau subscribe, ya silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Oke, teman. Kenapa di dunia networking kita perlu namanya prospecting, ya? Karena yang pertama, ya, benefit pertama adalah untuk memperbesar penghasilan Anda atau bonus Anda. Ya, karena dengan bertumbuhnya orang baru maka akan bertumbuh juga pembelanjaan yang dilakukan oleh orang baru itu. Secara otomatis kalau omsetnya besar maka income Anda pun akan besar. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus selalu prospecting, ya? Ada pepatah mengatakan, ya, new blood is new spirit. Jadi kalau ada pertumbuhan orang-orang baru di bawah jaringan kita, maka semangat kita akan terus ada. Kenapa? Karena di pepatah tadi dikatakan apabila ada darah baru maka akan ada semangat baru. Nah itu kenapa kita perlu prospecting. Siapapun Anda, baik Anda yang baru join di usaha network ataupun yang sudah menjadi leader, ya, prospecting harus tetap dilakukan, ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah banyak orang pada saat prospek lebih banyak ditolak daripada diterima. Ya, banyak orang lebih banyak mundur Anda hampiri, Anda samperin daripada menerima Anda. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, maka dari itu saya ingin share kepada Anda bagaimana caranya prospecting yang efektif. Nah, caranya prospecting adalah, ya, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah pada saat Anda minta izin datang ke rumah dia, usahakan yang pertama harus suami istrinya ada. Ya, jangan sampai pada saat Anda datang hanya ada suaminya saja atau istrinya saja. Itu rata-rata tidak ada keputusan. Maka setelah Anda jelaskan dari A sampai Z sampai mulut berbusa, apa yang akan Anda dapatkan jawaban dari dia? Ya, nantilah saya koordinasi dulu dengan suami saya atau dengan istri saya. Kenapa? Karena yang dijelaskan hanya satu pihak atau satu orang. Rata-rata suami atau istri itu tidak berani memutuskan apabila tidak diketahui dua-duanya. Kemudian yang kedua, ya, supaya teknik prospecting Anda diterima, yang kedua, Anda datang ketemu dia, ya, tolong jangan langsung mengutarakan maksud dan tujuan kita untuk memperkenalkan sebuah network atau menjual produk dan lain sebagainya. Tidak boleh, ya. Maka yang harus Anda lakukan adalah ciptakan hubungan kekeluargaan, ya. Datang ke rumah dia, silaturahim, bertanya tentang keluarganya, bertanya tentang kesehatannya, bertanya tentang pekerjaannya. Nah, dari Anda ngobrol ke sana kemari, maka Anda akan membaca dari sisi mana Anda mengutarakan maksud Anda. Salah satu contoh, ya, Anda bertanya kepada seorang suaminya, hari ini libur? Nah, kebetulan libur, habis ini saya mau masuk shift 3, ya. Masuk shift 3 jam berapa? Ya, masuk jam 11, pulang pagi jam 6. Nah, maka Anda bertanya, ya, gimana itu? Nah, apabila dia berkata seperti itu, berarti Anda dapatkan dua hal. Apa yang membuat dia tunduk kepada Anda? Apa yang membuat dia harus nurut kepada Anda? Apa yang membuat dia mengikuti kemauan Anda? Apa itu? Yang pertama, tanya dengan hati, sampai kapan bekerja seperti itu? Apakah mungkin sampai tua? Kan tidak mungkin, ya. Pasti badan kita akan lelah. Pasti usia kita tidak akan mampu lagi bekerja sampai tua. Kemudian yang kedua, yang Anda dapatkan dari percakapan Anda,
produk yang Anda tawarkan di multi level tersebut ini efektif, bagus untuk meningkatkan daya imun, ya, atau kekebalan tubuh. Artinya, walaupun tidak tidur semalaman, kerja semalaman, mungkin pulang hujan, ya, itu tidak akan namanya mudah sakit atau masuk angin. Maka dua hal itu yang Anda bicarakan. Jangan berbicara manfaat produk yang Anda bawa untuk yang lain. Khusus yang dibahas untuk meningkatkan daya imun, ya, tidak mudah sakit dan lain sebagainya. Jangan membahas tentang diabetes, stroke dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Anda sudah memegang tadi dua hal yang harus Anda utarakan, ya. Jadi apabila kesimpulannya, apabila Anda tahu apa yang dia butuhkan, maka saya yakin dia akan sign up, ya, di usaha network yang kita yakini. Jadi ada satu cerita, bagaimanapun susahnya mengajak orang, tapi kalau Anda tahu apa yang dia perlukan, yang dia butuhkan, pasti dia akan nurut. Jadi ceritanya di daerah Banten sana ada seorang kondektur, dia kondektur satu bis, ya, dia teriak Banten, 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 maka naiklah seorang jawara, badannya gede pakai gelang bahar, lalu dia merokok di samping jendela, tangannya dikeluarkan. Kondektur ini bilang kepada jawara tersebut, Pak Jawara, itu kalau tangan dikeluarkan nanti tangan Pak Jawara bisa patah. Maka apa yang terjadi? Jawara itu langsung mengangkat badannya si kondektur, lalu mau ditonjok. Nah, maka jawara ini punya rumus. Untuk menundukkan seseorang harus tahu apa yang dia butuhkan. Maka kondektur itu mengatakan, maksud saya gini Pak Jawara, kalau tangan Pak Jawara dikeluarin, itu kasihan angkot-angkot yang kena tangan Pak Jawara nanti pada penyot. Atau mungkin tiang listrik yang kena tangan Pak Jawara bisa rubuh. Ya, Pak Jawara kan sakti orangnya, ya. Maka dengan seperti itu, jawara yang badannya gede itu kalah dengan kondektur yang badannya kecil. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia butuhkan. Maka dari itu, teknik prospecting, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah ketahui dulu apa yang dia butuhkan. Semoga bermanfaat. Salam sukses.